Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum, apakah memilih madhab itu wajib? Yang kedua, apakah kita sebagai muslim keturunan diharuskan untuk mengikrarkan syahadat lagi? Barakallahu fikum. Untuk yang pertama, apakah seorang muslim itu memilih madhab itu hukumnya wajib? Jawabannya adalah bukan wajib, tapi boleh. Karena 4 madhab itu statusnya legal, sah begitu. Jadi cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh keempat madhab itu sah. Jadi yang benar itu bukan istilahnya ini benar atau salah, tapi ijtihadnya legal atau tidak. Gitu ya. Kata Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, ijtihad itu ada dua macam. Ada ijtihad yang syar'i sama yang ghairu syar'i, atau ijtihad yang legal dan ilegal. Begitu juga dalam sebuah buku yang berjudul Sulwatut Thalib, juga hendaknya kita paham sebagai seorang muslim harus dewasa dalam bab ijtihad. Di situ bukan benar atau salah, tapi ijtihadmu itu benar atau salah, ijtihadnya, bukan hasilnya benar atau salah begitu. Apabila ijtihad itu sudah sesuai dengan kriteria dan juga mekanisme yang ditentukan oleh syariat dalam pembahasan usul fikih, maka sebuah ijtihad dinyatakan sebagai ijtihad yang sah begitu. Nah, termasuk bermadhab, madhab itu bab ijtihad. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita juga harus paham dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyampaikan kita harus bisa membedakan antara taklid dan bermadhab. Kalau kita mengikuti madhab tertentu itu namanya taklid. Itu namanya taklid. Adapun kalau bermadhab itu maksudnya adalah kita mengikuti dasar-dasar yang dipakai seorang imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Lalu kita praktekkan itu kepada dalil. Seperti menyikapi kalimat umum, menyikapi kalimat khusus, menyikapi mafhum, menyikapi sifat, menyikapi nas, menyikapi mufassar, menyikapi nanti wadihud dilalah dan lain-lain. Itu kalimat-kalimat teknis yang dipakai dalam memahami dalil. Jadi intinya kalau kita disebut bermadhab itu artinya kita mengikuti cara para ulama dalam menyimpulkan hukum. Adapun kalau mengikuti kitab, misalkan ya kita mengikuti kitab Al-Mughni dalam madhab Hambali, atau mengikuti kitab Bada'i'us Shana'i dalam madhab Hanafi, atau kita mengikuti kitab Al-Majmu' dalam kitab madhab Syafi'i, atau kita mengikuti misalkan kitab Al-Mudawwanah dalam madhab Maliki, maka itu namanya bukan bermadhab, tapi itu namanya taklid. Jadi harus dibedakan. Makanya madhab itu nanti kalau dipraktekkan akan melahirkan banyak sekali pendapat. Makanya kita tidak heran kalau di madhab Maliki ada banyak sekali pendapat, di kalangan madhab Syafi'i juga banyak sekali pendapat, di kalangan Hambali juga banyak pendapat, di kalangan Hanafi juga banyak sekali pendapat. Lah kok bisa satu madhab tapi beda-beda pendapat? Sekali lagi kita berbicara tentang tata cara memahami sebuah dalil. Seperti itu. Sehingga akhirnya ketika ada sebuah dalil, maka kita respon dan kita pahami menggunakan pendekatan madhab tersebut. Dari situlah nanti akan lahir pendapat-pendapat baru tapi sesuai dengan madhab. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu telah sepakat bahwa 4 madhab itu madhab yang legal. Cara yang dilakukan keempat madhab itu pendekatannya semuanya sah dan syar'i. Sehingga kita sebagai seorang muslim, kita pakai salah satu madhab itu hukumnya sah dan boleh. Maka para ulama seperti Syekh bin Baz dan lain-lain ketika ditanya hukum bermadhab, ya mereka menjawabnya sa'il, boleh, jaiz begitu ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim ya Al-Syekh, beliau juga ditanya ketika mengenai hukum bermadhab, hukumnya boleh. Seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan yaitu kita boleh bermadhab, ya, sekali lagi boleh bermadhab, bukan wajib. Yang kedua, kita tidak boleh menyelisihi 4 madhab karena sampai hari ini tidak ada pemahaman alternatif. 4 madhab ini sudah mewakili garis-garis besar haluan hukum Islam. Sehingga kita kalau mau jadi kalau kita mau memahami sebuah dalil, sebaiknya jangan keluar dari 4 madhab. Begitu. Jadi kita nggak wajib bermadhab, tapi nggak boleh keluar juga dari 4 madhab. Jadi harus mengikuti salah satunya. Itu bisa buka selengkapnya dalam sebuah ceramah panjang muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tharifi dalam pembahasan tentang masalah al-haqqu war-rijal, ya, mengenai kebenaran dan orang-orang yang benar.
Seperti itu ya. Jadi intinya kita semuanya tidak harus sekali lagi yang namanya bermadhab, tapi jangan keluar dari madhab, karena 4 madhab ini adalah madhab salafus soleh, ringkesan dari madhab-madhab para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Sehingga kalau kita berpegang teguh pada hadis Rasulullah, yaitu khairul quruni qarni tumaladina yalunahum tumaladina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku dan setelahnya, maka ini hanya ada di 4 madhab. Ya, seperti itu. Kalau seandainya kita keluar dari 4 madhab ini mengikuti madhab yang lain, kemungkinan besar kita melakukan bid'ah, kemungkinan besar kita telah menyimpang, kemungkinan kita menyelisihi salafus soleh. Jadi 4 madhab ini adalah merupakan manifestasi dari cara beragama dari 3 generasi emas umat Islam. Maka dari itu tidak boleh keluar dari 4 madhab. Jadi kalau seandainya kita melihat ada sebuah amalan dilakukan oleh seorang muslim, kita bisa mengecek ini dilakukan nggak sama 4 madhab. Kita bisa ngecek dalam kitab-kitab madhab. Kalau di kitab-kitab madhab itu masih ditolerir, maka kita harus menerimanya sebagai sebuah ijtihad yang sah. Benar apa salah itu nggak penting, tugasnya hanya ijtihad. Karena untuk benar dan salah secara pasti itu ya itu urusan Allah ya, sekali lagi itu urusan Allah. Yang paling penting ijtihad kita sah dan sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh syariat nanti begitu. Dalam persoalan madhab juga begitu profilnya, kita memperlakukan masalah-masalah madhabiyah atau ijtihadiyah nanti juga seperti itu. Nah, kita harus hati-hati. Kadangkala ada beberapa ulama madhab itu terkontaminasi tasawuf, sehingga akhirnya memperbolehkan maulid Nabi, Isra Mi'raj, sholat nisfus Sya'ban, istighosah, tawasulan, dan lain-lain. Nah, ini sudah keluar dari madhab. Madhab nggak bahas seperti itu. Jadi kalau seandainya kita melihat di kitab-kitab madhab itu sudah ada kontaminasi tasawuf, maka cepat-cepat kita tarik diri. Ini bukan bab madhab lagi. Itu tapi sudah bab kategori bid'ah dolalah. Nanti seperti itu. Jadi nanti kita harus bisa membedakan mana yang bagian madhab, mana yang bagian tasawuf. Kalau tasawuf ini karena memang mereka ini berangkat dari kejahilan dan ilmu syar'i yang lemah dan meremehkan sunnah, akibatnya mereka begitu mudah untuk melakukan perbuatan bid'ah, menyusun amalan-amalan bid'ah, wirid-wirid bid'ah, perkataan-perkataan bid'ah, keyakinan bid'ah, dan juga serangkaian ritual-ritual ibadah yang bid'ah begitu. Jadi nanti dibedakan. Loh, kok di mazhab Syafi'i itu di Indonesia kenapa mereka banyak melakukan ini itu? Itu tasawuf. Ya, kalau nggak tersentuh tasawuf, Syafi'i itu madhabnya sangat-sangat kokoh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa dibuka dalam matan Abu Suja. Kita membaca di situ dengan mata kepala kita sendiri. Kalau mau silahkan dihatamkan. Sekali duduk pun insya Allah selesai karena nggak terlalu banyak begitu ya. Isinya semuanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Nggak ada yang menyelisihi satupun. Semuanya pakai dalil. Bahkan disebutkan oleh Syekh Mustafa Dibbuwo dalam sebuah tulisan mengenai dalil-dalil dari apa yang terdapat di kitab Matan Abu Suja. Artinya dalam hal ini kalau orang itu sudah mengkaji mazhab Syafi'i dengan benar, tidak akan ada tuh lahir bid'ah-bid'ah itu. Lah tapi Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada 2 dan lain sebagainya. Bid'ah yang disampaikan Imam Syafi'i pun juga nggak sama dengan bid'ah ala tasawuf itu. Semua yang dilakukan tasawuf itu dolalah babnya. Seperti itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan madhab al-Imam Abu Idris Asy-Syafi'i. Barakallahu fikum. Jadi intinya untuk bermadhab itu hukumnya boleh. Yang kedua, kita tidak boleh menyelisihi 4 madhab. Kalau bisa pendapat yang kita anut, kita ikuti itu ada di 4 madhab. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dilarang keras fanatik terhadap sebuah madhab. Karena sekali lagi kita berbicara ijtihad yang legal, bukan bab benar atau salah. Seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini maka untuk fanatik terhadap sebuah madhab, maka kata Imam Al-Qurtubi itu masuk dalam kategori menjadikan ulama sebagai Tuhan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan kiai-kiai dan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kalau sampai kita ta'assub, fanatik, ya, dalam artian kita menutup diri, yang benar hanya madhab saya, tidak ada kebenaran yang lain, ya, itu berarti sudah masuk dalam bab ta'assub dan itu sangat-sangat membahayakan keimanan.
Jadi dilarang keras yang namanya fanatik. Kalau ada orang menyampaikan suatu hujah atau alasan, kalau memang itu jauh lebih benar menurut keyakinan kita, wajib hukumnya pindah. Seperti itu, wajib hukumnya untuk mengikuti. Makanya ini saya lihat para ulama sendiri itu juga nggak ada yang fanatik begitu. Imam Ghazali itu kan imam besar madhab Syafi'i, kurang apa coba ya. Beliau pun menulis kitab seperti kitab Al-Basit, Al-Wasit, kitab Wajiz begitu ya. Beliau kan banyak sekali tulisan kitab fikihnya madhab Syafi'i begitu. Karena beliau adalah murid dari Abul Ma'ali Al-Juwaini begitu ya. Nah, tapi uniknya bisa dibuka dalam fikih sunnah. Imam Ghazali itu menyampaikan, saya itu sebenarnya pengen ya madhab Syafi'i dalam bab air itu seperti madhab Imam Malik coba. Artinya kan lebih memuji madhab Maliki dalam bab air. Itu sportif, itu nggak ta'assub namanya. Jadi mengakui jauh lebih tepat sesuai sunnah begitu. Nah terus kemudian Ibnu Taimiyah itu kan madhabnya Hambali. Tapi dalam kitab Al-Musawwadah beliau ketika ditanya madhab apa sih sebenarnya yang paling mendekati kebenaran, Ibnu Taimiyah menjawab madhab yang paling mendekati kebenaran itu madhab Maliki. Karena mereka itu perangkat-perangkat kebenarannya jauh lebih valid ketimbang yang lain. Kenapa demikian? Imam Malik bin Anas itu hidup kan di Madinah bersama para tabiin senior. Dan di sana itu kebenaran sudah menjadi tradisi masyarakat. Sehingga madhab Maliki itu jauh lebih berdasar dan beralasan dibanding madhab-madhab yang lain. Nah ini para ulama itu nggak ada satupun yang fanatik dalam hal ini. Seperti itu. Jadi artinya tidak wajib tapi hukumnya hanya boleh. Nah yang dilarang adalah ketika seseorang sudah masuk ke ranah ta'assub atau fanatik seperti itu, maka dalam bab ini sudah salah. Nah kemudian apakah kita sebagai seorang muslim keturunan ini harus mengikrarkan syahadat lagi? Beberapa ulama memandang kalau kita sudah mengikuti ibadah-ibadahnya orang Islam seperti sholat dan lain-lain yang di situ ada kandungan syahadatnya, maka sudah nggak perlu lagi syahadat. Seperti itu. Jadi untuk syahadat masuk Islam ya, para ulama mengatakan kalau sudah keturunan tidak perlu syahadat. Syahadat masuk Islam nggak perlu. Cukup mengikuti ritual-ritualnya seperti mungkin jawab adzan, asyhadu alla ilaha illallah, atau untuk sholat karena ada tasyahudnya. Maka atau ketika dzikir di situ ada tasyahudnya juga. Maka itu sudah cukup, itu dianggap muslim secara dohir begitu. Jadi tidak perlu menegaskan saya masuk Islam, tidak. Untuk yang keturunan itu tidak seperti itu. Jadi cukup seperti itu. Tapi kalau seandainya mau diajari, maka itu hukumnya sunnah dan bagus. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang memiliki anak lalu kemudian dia merawatnya sampai bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia akan menjadi syafaat untuknya pada hari kiamat. Jadi berangkat dari sini disunahkan. Karena memang la ilaha illallah itu adalah afdhalud dzikri, kata Imam Nawawi, dzikir yang paling utama. Maka sering-sering ngucapin la ilaha illallah itu hal yang bagus begitu. Cuma kalau cara masuk Islamnya orang keturunan tidak perlu mengucapkan syahadat. Nah, saya tambahkan sedikit. Adapun kalau orang kafir, kalau mau masuk Islam, dia harus bersyahadat dan harus lepas diri dari keyakinan sebelumnya. Ini saya tekankan karena banyak orang zaman sekarang munafik jadinya gara-gara tidak paham syahadat. Ibaratnya dulunya Nasrani, masuk Islam asyhadu alla ilaha illallah doang. Ya sudah, masalah besar muncul, akhirnya dia nganggep agama Islam benar, agama sebelumnya juga nggak salah. Ini kan munafik, ini nggak jadi muslim gitu. Jadi yang benar sebagaimana disebutkan oleh Al-Halimi dalam kitab beliau tentang masalah iman, beliau menyampaikan bahwa orang Islam itu kalau orang kafir kalau mau masuk Islam harus bersyahadat, tapi ditambahin dengan kalimat, misalkan orang Nasrani, maka dia harus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna Isa abdullah wa anna Maryam abdullah atau amatullah. Harus ditambahin kalimat-kalimat serupa untuk menyatakan saya sudah tidak meyakini lagi mereka sebagai Tuhan. Harus begitu. Jangan sampai muncul musibah seperti hari ini, banyak orang masuk Islam tapi ternyata saya jadi muslim tapi saya tidak pernah menyalahkan agama lain. Waduh, itu munafik berarti jadinya, bukan orang Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini mungkin tambahan saja. Jadi kalau ada orang Hindu masuk Islam, dia harus menyampaikan saya masuk Islam dan saya kufur terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah, baik itu patung, arwah-arwah leluhur atau siapapun. Harus ada tambahan. Kalau misalkan ada orang Ahmadiyah masuk Islam, saya
bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan dia nabi terakhir. Kalau nggak mau nambahin begitu tidak sah keislamannya. Begitu juga kalau ada orang dari Buddha masuk Islam juga harus menyertakan kekufurannya terhadap Tuhan-Tuhan sebelumnya. Seperti itu. Lah ini kenapa kok diperlukan syahadat semacam ini? Barakallahu mengingat bahwa orang yang sebelumnya telah memiliki Tuhan, maka dia harus menyatakan lepas diri dari Tuhan tersebut ketika dia mau jadi seorang muslim. Ya. Ini disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika beliau itu memerangi orang-orang murtad, waktu itu orang murtad itu mau, ya baik-baik saya masuk Islam, saya masuk Islam, saya masuk Islam. Maka pada waktu itu Abu Bakar menyampaikan, nggak bisa, enak aja masuk Islam doang. Kalian harus begini masuk Islamnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya meyakini kalau ada yang mati dari kelompok yang melawan Abu Bakar tempatnya di neraka. Harus ada tambahan begitu. Begitu. Kalau kamu sudah menambahkan itu berarti sah syahadatmu. Enak saja kamu nanti syahadat tapi menganggap mereka juga benar. Oh, nggak bisa. Harus ditambahin mereka masuk neraka. Begitu kalau mati dan tidak taubat. Nah, artinya dalam hal ini barakallahu berarti untuk orang-orang non muslim syahadatnya harus ditambahi dengan kufur terhadap Tuhan-Tuhan sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab ya. Jadi intinya Muslim tidak perlu untuk mengucapkan atau mengikrarkan syahadat. Nah, terus bagaimana ke dalam kasus-kasus seperti pernikahan dan lainnya, seringkali di situ dituntun syahadat dan sebagainya. Ya itu sebenarnya secara syar'i nggak boleh. Karena asyakku fil iman itu kufrun. Ragu, saya ini mukmin apa enggak itu nggak boleh. Begitu ya. Jadi para ulama kan sepakat bahwa kita nggak boleh ragu terhadap keimanan. Saya mukmin apa tidak? Loh, nggak boleh. Sehingga saya mantepkan dengan syahadat. Waduh, itu nggak boleh sekali. Yang seperti itu nggak dibenarkan. Innal ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi iman itu tidak menerima keraguan. Syak atau keraguan itu menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Begitu, makanya nggak boleh. Kita kalau memang sudah benar-benar yakin Tuhan kita adalah Allah, sudah bersahadat, ya sudah, itu namanya muslim. Begitu. Adapun kalau merasa tapi iman saya kurang sempurna, itu baru diperbolehkan. Kalau kita sudah menganggap iman kita tidak sempurna, itu baru diperbolehkan. Maksudnya jadi kalau kita bersahadat ulang itu adalah untuk menggenapi iman-iman yang kurang. Itu silahkan. Tapi kalau maksudnya adalah karena keislaman kita dipersoalkan, wah itu nggak benar, itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ya bisa dibuka dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah nanti dalam pembahasan masalah al-istisna'u fil iman, mengenai mengucapkan insyaallah ketika ditanya apakah kamu mukmin apa tidak, jawabnya insyaallah. Maka para ulama menyampaikan kalau insyaallah maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa diri ini enggak sempurna, sudah muslim tapi kurang sempurna, boleh. Tapi kalau maksudnya adalah ragu, enggak tahu nih iman apa enggak, nah, berarti ini hukumnya kufur, malahan keluar dari Islam. Naudzubillah. Jadi sebaiknya untuk di acara-acara pernikahan dan lain itu nggak ada syahadat ulang seperti itu. Kalau istighfar nggak apa-apa, kan istighfar itu kan ya merupakan hal yang lazim harus dilakukan setiap manusia ya, karena manusia itu banyak dosa begitu, nggak masalah. Tapi kalau syahadat ulangnya itu nggak diperlukan dan tidak syar'i sama sekali. Allah alam bissawab. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين